Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Hari baru, semangat baru. Selamat datang kita kembali di obrolan Dapur Ibu. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama sudah mencapai episode ke-16 obrolan Dapur Ibu. Dimulai dari sesuatu yang nol, scratch sekali, kemudian nekat gitu ya, belajar belum tahu apa-apa, kemudian langsung ayo kita belajar, kalau tidak seperti ini kita tidak tahu, dan alhamdulillah hari ini kita memasuki episode ke-16. Banyak kendala, banyak tantangan, mulai dari deg-degan sampai gembrobios gitu ya. Ada kendala teknis ya, sampai ada kendala teknis. Yang pertama kendala teknis yang kami dapatkan adalah tidak terdengar suaranya. Kita sudah ngobrol selama 1 jam, ternyata tidak ada suaranya sama sekali. Kemudian kendala teknis baru aja kemarin terjadi ketika saya mengundang tamu dari Bandung untuk ngobrol bareng. Ternyata tidak muncul di layar saya, sehingga saya harus berbicara tanpa memahami tamunya berbicara apa. Berbagai kendala ada, tapi karena kita yang biasa dipelajari di Ibu Profesional adalah there is no problem challenge. Saya anggap ini adalah sebuah challenge yang harus segera diselesaikan, ya, yang harus segera diselesaikan. Saya menganut prinsip bahwa tidak boleh berhenti, tidak boleh istirahat, tidak boleh tidur di saat kita merasa gagal. Sehingga saya mulai ngutak-atik lagi dalam hari itu, apa ini teknis yang ada, dan akhirnya jam 8:30 ketemu problemnya, ya, ketemu tantangannya, diselesaikan. Saya undang lagi tamunya, ya, kita undang lagi tamunya, guestnya untuk acara obrolan Dapur Ibu ini, dan mau diulang lagi sehingga high energy ending. Nah, kali ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang apa itu high energy ending. Kita akan dalam forum diskusi ya, yang biasa dari weekdays ya, yang weekdays forum diskusinya adalah ngeteh bareng Pak Dodi. Apa itu ngeteh bareng Pak Dodi? Ngeteh bareng Pak Dodi itu adalah ngobrol enteng tentang hidup, ya, ngobrol enteng tentang hidup biar hidup ini makin berbinar dan makin gayeng. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang high energy ending. Untuk itu kita panggil Pak Dodi Marianto. Apa kabar Pak Dodi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari Senin masuk puasa ke 18. Ya, insya Allah ini. Iya. Ini. Iya. Alhamdulillah ya Pak Dodi, perjalanan panjang, gitu ya, perjalanan panjang, separuh perjalanan, baik di puasa Ramadan maupun di obrolan Dapur Ibu. Ya. Obrolan Dapur Ibu sudah berarti masuk episode ke-16, ya, ke-16, karena kita mulainya Ramadan hari ketiga. Jadi hari pertama, kedua kita mulai ngulik lagi, direncanakan di H-1. Iya loh, ini baru kita. Ya. Apa Bunda tuh baru ngulik itu gitu, sejak ya? Ramadan hari pertama. Dan Ramadan ketiga hari kita sudah hari tayang. Ketiga sudah berani, gitu ya, sudah berani tayang, gitu ya, sudah berani tayang. Segala gerbu ke sana sih. Betul, dan akhirnya sekarang kita bisa bersama-sama menikmati untuk proses belajar. Terima kasih untuk teman-teman ya. Salah satu keuntungan dari Bunda, yaitu tidak khawatir untuk segera berjalan, meskipun barangkali belum sempurna. Jadi prinsip kita bahwa the imperfection
the perfection is inside the imperfection itu bekerja baik pada Bunda. Sehingga kalau kawan-kawan lihat barangkali memang masih ada di sana sini kurang, tiba-tiba hilang suaranya tidak ada, kemudian harusnya ngomong sendiri gitu kan ya. Kemudian inviting guest ternyata suaranya tidak masuk atau gambarnya tidak masuk, suaranya ada suaranya bergema di sana, di sini, di sana oke, di sini bergema, itu seru memang ya. Saya sangat menyukai tantangan seperti itu. Jadi seakan-akan tuh mata saya berbinar gitu Pak Dodi. Seakan mata saya berbinar kalau gagal, nggak bisa, kalau gitu ada wahwi-wahwinya gitu ya. Itu senang sekali gitu kan. Sangat cocok kalau Bunda ini berada dalam komunitas kawan-kawan di Jepang gitu ya, yang menganut Kaizen. Kaizen itu apa Pak Dodi? Continuous improvement. Jadi perbaikan yang sifatnya gradual, sedikit demi sedikit, tapi selalu ada. Jadi memang bukan sesuatu yang bersifat radikal secara keseluruhan. Tapi yakin bahwa sudah memulai sesuatu yang baik, dan setiap saat harus meningkatkan kualitas setahap demi setahap. Tapi terus. Maka disebut continuous improvement. Kaizen. Ya. Ya, itu ada satu lagi ya, continuous improvement, ada dengan model Kaizen ini. Nah, Pak Dodi, tadi kan di intro awal percakapan gitu ya, saya menceritakan tentang proses bagaimana kita bisa high energy ending. Kayak kasus yang kemarin gitu ya. Kasus yang kemarin tuh Pak Dodi jadi saksi sendiri, setiap kali ada kesalahan di tantangan ya Pak ya, setiap kali ada tantangan di obrolan dapur ibu, saya pokoknya nggak akan tidur gitu, saya nggak akan tidur, saya nggak akan tidur, kemudian saya akan nguplek dulu sampai selesai, dan saya baru tidur itu setelah eureka, setelah yes dapat itu saya gitu kan, itu saya. Kemudian kemarin juga terjadi lagi gitu kan, lagi, yang lain sudah pasrah, udah nggak apa-apa lah, nanti diulang lagi gitu, yang tamunya juga seperti itu, udah nggak apa-apa Bu, nanti dihitung. Saya nggak bisa, ini harus tahu sekarang, kalau enggak besok kita menutup hari dengan low energy ending, maka esok siaran lagi itu kayaknya sudah loyo gitu. Nah, menurut Pak Dodi apa ini Pak sebenarnya high energy ending? Ini testimoni dari korban. Testimoni, karena Pak Dodi saya bilang gini, Mas makannya nanti dulu ya. Salah satu korbannya adalah itu. Untung saya tuh punya suami Pak Dodi yang mau tahan gitu kan. Jadi kalau saya buka puasa itu ya cukup dengan pisang. Setiap hari itu selama bulan Ramadan, dari hari pertama sampai hari ke-17 kemarin, buka puasa itu udah pisang. Pisang digoreng, pisang diselimuti tepung tipis, pisang diselimuti tepung tebal dan digoreng, pisang digoreng lagi diselimuti tepung makin tebal, gitu. Continuous improvement. Lalu pisang dibakar. Karena dibakar itu karena apa? Karena tepungnya habis dan sudah mulai menyunyu, sudah mulai terlalu matang. Nah, cukup dengan itu, dan malam harinya mestinya selesai sholat tarawih, makan besar, jadi langsung ini makannya agak belakangan ya, saya bereskan sebentar. Ya karena memang begitulah watak Bu Septis, jadi saya menikmatinya dan diubruk sekali. Makanya tidak ada pengumuman kan kalau malam hari akan ada tayang ulang, karena memang tidak direncanakan malam hari ada tayang ulang. Tapi begitu ketemu, bisa langsung dikontaklah Pandu untuk online saat itu. Kita coba saat ini ya, dicoba oke, dan saat itu juga kemudian segera dinyatakan tayang ya, ya? Bisa. Gitu. Live saat ini, live saat itu juga. Sehingga kemarin ya barangkali ada ibu-ibu yang terlewat dari tayangan. Karena memang itu langsungnya tidak apa-apa, karena begitulah. Penuh spontanitas. Penuh spontanitas, dan saya merasa gini loh Pak Dodi, soalnya saya tidak sedang
membahagiakan banyak orang gitu kan. Saya tidak sedang membahagiakan banyak orang, saya tuh sedang belajar gitu. Belajar untuk diri saya gitu kan. Pembelajaran luar biasa. Karena kalau Ibu tahu di mana beliau mendapatkan pembelajaran ini, itu di kandang kuda. Ya, betul. Jadi ketika kami berkuda, kami berempat berkuda. Jadi saya berkuda, Enes berkuda, Ara berkuda, Elan berkuda. Bunda ini pegang kuda aja nggak berani. Jadi kalau ada kegiatan kami berkuda, Bunda membawa rantangnya, lalu piknik sendiri di kandang kuda. Lalu saat itu melihat bahwa anaknya lagi belajar jumping dan jatuh. Kalau lihat anak jatuh, orang tua pasti langsung hatinya kata, deg-degan, was-was, denyut nadi, mengencang dan sebagainya. Oh iya, setiap orang tua normal yang seperti itu. Yang kami saksikan kemudian adalah begitu udah jatuh, kemudian pelatihnya melihat bahwa anaknya dalam arti cederanya tidak berat. Pasti adalah kalau jatuh dari berkuda itu pasti cedera. Tetapi cederanya kok tidak, misalnya patah tulang gitu ya, tidak terlalu berat, maka oleh pelatihnya akan diminta untuk naik lagi. Loh, kita orang tuanya kan, loh, habis jatuh kok naik lagi. Kemudian berputar, menyesuaikan diri lagi dengan kudanya, lalu ditanya, kamu oke? Oke. Jumping lagi berani? Berani. Ayo jumping. Gitu. Lalu diminta untuk jumping lagi. Begitu sudah selesai jumping, pat the horse, ditepuk-tepuk kudanya, lalu juga semuanya bertepuk tangan, gitu. Lalu pelatihnya segera bilang, cukup, relaksasi. Jadi kudanya diminta relaksasi, dengan tetap ditunggangi itu, sudah relaksasi, tidak dalam keadaan stretch, relaksasi, penunggannya juga diminta untuk relaksasi, kemudian baru pulang ke kandang. Meskipun jam latihan belum selesai, tetapi sudah selesai jumping tadi dan berhasil, stop terlebih dahulu karena anaknya baru saja jatuh dan mungkin perlu sedikit dirawat, dibetulkan tubuhnya. Lalu pulang ke kandang, diminta untuk menggandeng kudanya, masuk ke dalam kandang, ditepuk-tepuk lagi di dalam kandang, lalu baru selesai istirahat. Ya, baju kudanya dilepaskan, baju penunggang kudanya dilepaskan, lalu pelatihnya mendekati lagi, lalu dilihat cederanya seberapa parahnya, kemudian ditanya, gimana perasaan? Lalu kami yang ganti tanya sama pelatihnya, kurang ajar banget di pelatihnya nih, sudah anakku jatuh, disuruh naik lagi. Nah, pelatihnya lalu bilang begini nih, soalnya Pak, anak itu kalau nanti saya berhentikan dalam keadaan gagal, anaknya pasti tidak merasa senang, tidak bahagia. Anak tidak bahagia, tidak senang, lalu sepanjang jalan, sampai nanti latihan berikutnya, mungkin besok hari, besok berikutnya itu, rasanya tidak enak dia, karena mengakhiri hari dalam keadaan gagal. Kudanya juga demikian. Ketika dia masuk ke dalam kandang, dalam keadaan gagal, itu dia akan turun levelnya, keahliannya. Sehingga baik penunggangnya maupun kudanya dalam keadaan tidak baik. Nah, ketika kemudian dia berhasil, saya cukupkan itu dulu. Berhasilnya, semuanya bahagia. Kudanya senang, penunggangnya juga bilang bahwa aku sebenarnya bisa, hanya tadi tidak tepat untuk memberikan instruksi pada kudanya, sehingga gagal, sehingga kemudian jatuh. Gitu. Jadi penunggangnya bilang bahwa aku bisa sebenarnya. Nanti berikutnya tinggal dilatih lagi bahwa dengan keyakinan bahwa dia bisa. Jadi semua diakhiri pada keadaan perasaan bahwa aku bisa meskipun belum sempurna pada saat itu. Sehingga aku jatuh, sehingga aku gagal pada saat itu. Tapi aku bisa. Maka esok hari aku akan berlatih agar makin sempurna. Jadi akan meningkat levelnya. Itu yang kemudian oleh Buddha disebut dengan high energy ending. Buddha sudah menetapkan setiap akan masuk waktu tidur itu mesti dalam keadaan high energy ending. Agar esok hari bangun itu dalam keadaan cerah, segar, siap untuk melakukan aktivitas dalam level energi yang tinggi. Itu.
Ya, jadi high energy ending itu sebenarnya kan kalau saya pribadi gitu ya merasa bahwa tidak perlu menunggu periode yang lama gitu kan, tidak perlu menunggu periode yang lama, bahwa setiap hari itu kita sudah akan menutup hari gitu, akan menutup hari. Kita nggak tahu loh besok itu kita masih bangun lagi atau tidak gitu. Kalau endingnya itu sudah keren gitu ya, itu namanya apa Pak? Husnul khotimah gitu ya Pak ya. Jadi Bunda ini memberikan pemahaman terhadap dirinya. Ini bukan fatwa ya, ini hanya pemahaman pribadi Pemahaman pribadi saya aja gitu. Bahwa namanya husnul khotimah tidak perlu menunggu sampai dengan saat mati. Panggil sama Allah gitu. Dalam setiap etape, baik itu namanya project, program, urusan, betul, ya. Amanah gitu kemudian ya. Mengakhiri hari, setiap akhir itu senantiasa husnul khotimah, diakhiri dengan kondisi yang baik, dalam keadaan baik untuk dirinya, terutama dan tentu saja untuk semuanya di dalamnya. Ya, ini menarik Pak Dodi, high energy ending ini, karena sekarang sudah berada dalam value komunitas gitu ya. Ya, value komunitas itu semuanya berusaha bahwa saya ingin mencapai high energy ending saya. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Dodi cara untuk menentukan gitu ya, cara untuk menentukan agar kita itu bisa mencapainya gitu, cara mencapainya high energy ending, karena ada yang merasa nggak mungkin lah gitu kan, nggak mungkin lah sampai high energy ending, atau justru memang nggak ngerti gitu high energy endingnya itu sampai mana gitu kan ya. Yang pertama betul, kita perlu tahu dulu nih high energy ending itu seperti apa. Ukurannya buat kami sederhana, trust your heart, trust your feelings. Jadi Bunda kan bisa merasakan kok, saya ini high energy ending, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu Bunda kan merasakan hal itu. Jadi yakini, percayai apa kata hati kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu itu dengan bahagia, dengan penuh senyum, penuh kebanggaan, insya Allah itu husnul khotimah. Tapi kalau Bunda merasakan apa yang nggak enak gitu, mau mengundurkan diri, meletakkan amanah, meletakkan jabatan, merasa hatinya tidak enak, ada rasa was-was, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa-rasa itu. Nah, itu. Jadi kalau hatinya gembira, bangga, melepasnya dengan penuh tegak dadanya gitu, itu insya Allah husnul khotimah. Nah, nanti kemudian indikator-indikatornya kita lihat. Tentu saja Bunda bisa mengatakan bahagia, bangga itu kalau ada pendukung, indikator-indikator pendukungnya. Nah, kalau di komunitas kita tentu saja indikator pendukungnya bisa kita lihat nih, misalnya apakah semua program terselenggara dengan baik, apakah target-target pencapaian bisa dicukupi, diraih dengan menggembirakan. Apakah namanya apa ya? Kalau kami menyebutnya itu zero defect. Ya. Jadi selama menjalankan aktivitas itu tidak ada kesalahan. Kita menjelaskan dengan zero defect. Gitu. Jadi tidak ada kekeliruan di dalamnya. Pembukuan benar. Lalu aneka macam administrasinya terselenggara dengan baik. Nah, itu zero defect di sana, tidak ada kesalahan di dalam penyelenggaraannya. Kalau indikator-indikator itu menunjukkan pencapaian yang baik, tentu kita juga akan ketika melepasnya bangga dan senang. Jadi tidak menipu diri sendiri. Jadi perasaan kita akan tahu persis apakah kita sedang menipu diri kita atau tidak. Percayai hal itu dan Bunda akan merasakannya sedang dalam high energy ending, husnul khotimah atau sedang tidak. Nah, pastikan pada setiap etape kita menyelesaikannya dalam keadaan baik. Endingnya baik gitu ya. High energy ending. Iya. Itu kalau di dalam peran komunitas ya, kalau sebagai peran seorang perempuan gitu, seorang perempuan atau istri gitu ya, atau seorang ibu secara individual, saya tuh punya contoh Pak Dodi.
Itu di dapur, berkaitan dengan obrolan dapur soalnya. Saya tuh selalu menetapkan high energy ending saya selama kemarin tantangan 30 hari, karena saya baru mencintai dapur saya, gitu ya. Baru mencintai dapur saya. Kemudian saya mulai menetapkan high energy endingnya adalah kalau sink itu bersih dalam ending hari gitu ya, setelah malam gitu ya. Malam itu sudah nggak ada piring kotor, nggak ada itu tuh saya merasa itu high energy ending saya menetapkan itu, sehingga ketika rasanya kan mesti namanya manusia ya, kadang capek, kadang malas gitu, kemudian kadang aduh besok aja lah ditunda gitu, itu muncul yang seperti itu. Maka saya merasakan bahwa saya nggak dapat high energy ending ini di hari itu gitu. Atau kalau enggak Pak Dodi, kadang kalau dulu ya sebelum saya mencintai dapur ya, itu kalau ada asisten rumah tangga atau ada teman yang hadir di sini yang membantu saya gitu di kehidupan, kadang tuh saya melarikan diri Pak Dodi. Melarikan dirinya apa? Biarin besok kan mbaknya datang gitu kan gitu. Biarin ditumpuk kayak gini gitu kan. Kan mbaknya datang gitu. Nanti kerjaannya apa kalau enggak kayak gitu. Nah, itu kayak sebenarnya itu bisa proses melarikan diri juga ya Pak Dodi. Barangkali apakah itu namanya melarikan diri atau tidak? Iya. Itu kita yang tahu. Iya. Maka percayai nurani. Iya. Apakah ini bentuk-bentuk pelarian? Iya. Atau bentuk-bentuk tanggung jawab, betul. Atau bentuk-bentuk pembagian tugas, itu kita tahu kok. Betul. Jadi mau menipu diri sendiri juga boleh. Bukan urusan kita. Urusan masing-masing gitu. Karena kebahagiaan itu adalah urusan kita masing-masing. Letakkan kebahagiaan itu ada pada diri kita. Itu namanya merdeka. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain, itu namanya kita bergantung pada orang lain. Setiap orang yang bergantung pada makhluk yang lain, namanya tidak merdeka. Jadi kemerdekaan itu adalah manakala kita hanya bergantung kepada Sang Pencipta kita. Jadi begitu kita bergantung pada orang lain, kita sudah tidak merdeka lagi. Itu hal yang sederhana. Dan ya begitulah, kita bisa mengukurnya tanpa perlu ukuran-ukuran yang rumit. Nggak usah datang atau mendatangkan ahli assessment untuk kayak gitu ya. Karena kita bisa mengukurnya sendiri hal seperti itu. Dan itu berurusan dengan diri kita sendiri. Jadi kita bangun pagi, apakah kita ketika mengucapkan syukur kepada Allah masih diperkenankan untuk membuka mata dan menghirup udara dengan baik, lalu kita akan mendapatkan kegembiraan mengawalinya atau keburukan mengawalinya, semuanya kita tahu mengenai hal itu, dan kita bisa menentukan hal itu, memilih untuk mendapati hal itu. Kita ada segmen kedua nanti ya, ada segmen kedua karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Nanti akan kita bahas di segmen kedua. Dan buat teman-teman yang belum bisa mengakses FB Live kita di obrolan dapur ibu kita secara video, bisa Anda akses secara podcast suara di www.anchor.fm/septiwulandani. Ya, kita lihat dulu yang satu ini sebagai program menjadi kita high energy ending di pandemik kali ini.
Ya, itulah tadi program Ibu Bantu Ibu sebagai proses kita untuk bisa mencapai high energy ending dalam menghadapi tantangan COVID crisis kali ini. Ini selalu kita kampanyekan terus-menerus agar kita bisa peduli terhadap ibu-ibu di sekitar kita. Cukup ajak bantu satu ibu dan ajak dua ibu lagi untuk bisa mengerjakan hal yang sama dengan yang kita kerjakan. Ya, Pak Dodik, ini ada banyak pertanyaan ini Pak Dodik ya. Dari Mbak Husna Umu Al-Fatih, apa kabar Mbak Husna? Ya, di Gresik ini kayaknya Mbak Husna ya. Pak Dodi mohon penjelasannya kan tentang bagaimana penerapan pendidikan iman, akhlak, adab bicara di semua fase usia perkembangan anak yang telah Bapak Ibu praktekkan sehingga anak-anak saat masa eksplorasi orang tua bisa lega melepasnya gitu Pak Dodi ini. Ya, iman, akhlak, adab bicara ini lebih banyak dicontohkan. Jadi para orang tua lakukan saja apa yang Bapak dan Ibu anggap sebagai hal yang benar dan baik untuk aspek iman, akhlak, adab, dan bicara ini. Nanti anak-anak itu akan mencontoh. Bukan seringkali ya, anak-anak itu adalah pencontoh yang baik. Sehingga ketika kita berbicara, boleh jadi anak-anak tidak terlalu paham dengan apa yang kita bicarakan. Ya, tapi anak-anak akan sangat fasih itu mencontoh orang tuanya. Anak-anak tidak pernah keliru mencontoh orang tuanya. Jadi Bunda dan Ayahanda kerjakan saja apa yang Bunda dan Ayahanda anggap sebagai hal yang benar, baik, dan bermanfaat itu dalam area iman, akhlak, adab, dan bicara. Jadi seperti apa imannya, seperti apa akhlak yang baik itu, seperti apa adab yang baik itu, dan seperti apa pola bicara yang baik itu. Anak-anak nanti akan mengikuti pola yang ayah Anda dan ibunda contohkan di hadapannya. Iya, karena sejatinya mendidik anak itu bukan sedang mendidik mereka, tapi kita sedang mendidik diri kita sendiri. Nah, itu yang penting untuk jadi catatan ya Mbak Husna ya. Berikutnya dari Mbak Nur Hasnah Hasan di Pekanbaru ini. Apa kabar Mbak? Nah, Pak Dodi mau tanya berapa korelasi penerapan konsep talents mapping Pandu 45 terhadap perjalanan berkarya anak-anak Pusepti sampai saat ini? Korelasi ya? Korelasi Pak Dodi. Berat sekali pertanyaannya. Tidak adakah yang lebih ringan begitu ya? Iya. Begini, kami tidak akan menyampaikan namanya ukuran. Berapa sih angka-angka itu? Kalau saya bilang 30%, 40%, 50%, itu artinya apa? Nggak ada maknanya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa kami memakai Pandu 45 itu untuk setidaknya dua hal. Yang pertama, panduan kegiatan. Jadi Pandu 45 itu memberikan kami menu kegiatan. Ragam kelompok menu kegiatan. Jadi untuk melihat begini nih, mana yang sudah kami kerjakan, mana yang belum kami kerjakan. Itu dengan panduan di Pandu 45 itu, 45 tema strengthen theme itu. Maka gunakan sebagai panduan menunya. Jadi kami ingin anak-anak mencicipi ke semuanya terlebih dahulu. Kalaupun mereka tidak mencicipinya karena mereka memutuskan tidak mencicipinya. Bukan karena kami lalai tidak mencicipkan kegiatan tersebut. Karena dari aneka macam kegiatan itu nanti, mereka akan bisa menemukan mana yang mereka sangat senang. Atau yang istilahnya disebut dengan gue banget. Dan mana yang mereka sangat tidak senang. Mana yang hanya rata-rata saja. Lalu mereka menentukan pilihan ingin bergerak di ranah yang mana. Itu pilihan buat mereka. Satu, menu kegiatan. Yang kedua adalah untuk bahasa. Jadi kami menggunakan terminologi-terminologi di dalam Pandu 45 itu untuk mengidentifikasi, untuk menyebut apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak, apa yang kami semua amati. Sehingga antara saya sebagai pihak pengamat mungkin, dan anak-anak sebagai pelaku, itu memiliki kesamaan pengertian terhadap apa yang sedang terjadi. Jadi kami bisa mendiskusikannya. Itu yang kami gunakan di Pandu 45. Nah, dengan demikian, kami jadi punya bahan untuk diobrolkan dan alat untuk ngobrolnya, yaitu bahasa. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang sedang kita tidak bisa mengidentifikasi ini apa, lalu kita mau ngobrolin apa. Jadi kita tahu nih, oh itu sedang berkembang nih.
komennya. Lalu kami sampaikan, Bapak lihat tadi seperti ini, keren deh komen kamu. Terus anak bisa mengkonfirmasi, aku nggak ngerasa begitu, atau oh alhamdulillah terima kasih. Nah itu bisa konfirmasi jadinya, karena ada bahasa untuk menyampaikannya. Itu yang kami begitu ya Mbak Nur Hasnah ya. Oke, lanjut ya Pak Dodi. Ya. Dari Mbak Nita Aprianti, apa kabar Mbak Nita? Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam. Aduh ini untuk saya nih ternyata. Mohon sharingnya bagaimana tips Ibu Septi untuk mengasah feminitas diri. Wow. Feminitas diri. Gini Mbak, saya mau ceritakan ya. Saya tidak pernah menstereotip kegiatan untuk anak-anak terutama gitu ya. Untuk anak-anak tuh bahwa yang namanya mobil-mobilan untuk laki-laki, kemudian masak-masakan untuk perempuan gitu, saya tidak pernah yang seperti itu. Anak-anak bisa, anak laki-laki saya, anak-anak perempuan saya bisa masak, kemudian bisa juga betulin mobil. Betulin mobil itu bisa semuanya gitu. Jadi saya tidak pernah membaginya. Demikian juga dengan diri, karena saya pengalaman dengan diri saya. Saya dididik oleh seorang ibu yang single parent. Beliau ini ditinggal bapak, meninggal tuh di usia saya 8 tahun, dan beliau masih mengandung adik saya usia 8 bulan ya, 8 bulan dalam kandungan. Kemudian saya melihat sosok ibu saya ini adalah sosok yang bisa menyelesaikan peran gitu, bisa menyelesaikan peran, bisa menjadi ibu, bisa juga menjadi ayah, menjadi kepala keluarga yang ngayomi, ada cinta kasih sayang, ada, kemudian ada juga ketegasan gitu, ada juga ketegasan, sehingga saya melihat itu ada sosok di situ, dan saya melihat feminitas itu adalah bukan urusan kegiatan. Sehingga di rumah ini Pak Dodi itu ahli memasak gitu, saya bisa jadi ahli betulin genteng gitu kan. Saya senang banget. Tidak berani naik genteng. Naik genteng saya bisa gitu kan, saya bisa. Kemudian dalam fase berikutnya saya ganti memasak gitu, Pak Dodi ganti betulin mobil gitu kan. Itu nggak apa-apa. Buat kami di keluarga kami yang kami yakini itu nggak apa-apa. Nah, yang membedakan hanya apa? Saya punya rahim, Pak Dodi tidak. Saya bisa menyusui anak saya, Pak Dodi tidak. Sehingga saya menguatkan yang namanya rahim itu. Jadi feminitas dalam diri saya itu adalah bagaimana saya rahman rahim gitu ya. Jadi rahimnya itu mencintai. Semakin mencintai, semakin ada rasa sayang, semakin ada rasa cinta. Nah, sebenarnya itu juga bisa dijalankan oleh sisi feminitas dari laki-laki juga punya yang kayak gitu itu. Saya sisi maskulinitas ada juga, prosentasenya ada, semuanya ada. Nah, tinggal bagaimana saya menguatkan karena saya punya rahim. Nah, bagaimana cara kita menguatkannya rahim itu untuk keberkahan lingkungan di sekitar kita. Gitu Pak Dodi ya? Iya, iya. Jangan terlalu pusing dengan hal semacam itu. Iya. Meski demikian, saya juga tidak akan pakai jilbab. Iya, betul. Kalau orang bilang pakai rok itu adalah perempuan, coba lihat. Bapak itu pada pakai gamis yang panjang itu juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau yang semacam itu kan persoalan lokalitas ya. Iya. Jadi apakah kalau saya pakai anting saya jadi perempuan? Bunda mungkin perlu ingat bahwa ada satu sejarah di mana mereka yang dianggap sangat jantan itu adalah mereka yang memakai anting. So, perhatikan itu dalam serial pewayangan itu ada Arjuna yang dianggap tokoh lelakinya dalam seluruh dunia sampai ke kayangan beranting. Jadi ada beberapa hal yang buat saya tidak penting untuk dilihat. Nah, itu sikap sikap rasa. Sisi-sisi yang secara biologis memang tidak bisa diingkari, kodrati sifatnya. Nah, itu diterima. Bahwa perempuan itu ya melahirkan. Saya tidak perlu iri dengan hal itu. Saya tidak boleh iri dengan hal itu. Sebagaimana juga perempuan tidak perlu kemudian mengingkari bahwa mesti menyusui. Lalu bilang, "Mbok gantian." Dia nggak bisa. Iya. Buat model-model menyusui gitu ya. Ya emang itu sudah diterima gitu. Artinya kita accepting gitu. Accepting aja semua peran yang ada dan tidak perlu membaginya menjadi dua. Untuk hal yang tidak perlu dibagi. Ya, untuk hal yang tidak perlu dibagi. Jadi yang memang apakah memotong rumput itu pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan?
Apakah menjahit itu pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan? Urusan menjahit itu Pak Dodi jago gitu kan. Setiap baju bolong gitu pasti Pak Dodi yang menjahitnya. Saya lebih rapi. Karena lebih rapi, karena itu urusannya adalah urusan lebih rapi, lebih bagus gitu kan. Maka serahkan pada ahlinya gitu. Bukan serahkan pada perempuan atau laki-laki ya. Yeah. Ke pasar siapa? Pak Dodi yang ke pasar. Yeah. Sebentar lagi bisa etapa ini saya. Pak Dodi harus berangkat ke pasar, saya tugas memasak, saya tugas memasaknya. Kemudian nanti gantian karena saya tidak suka ke pasar. Udah urusannya sepele aja gitu kan, nggak apa-apa. Iya, Mbak Elva Citrasari, apa kabar dari Medan ini? Ternyata sama Bapak ya, kirain sama Elan. Kalau sama anak muda itu, saya hari Sabtu dan Minggu obrolan dapur ibu. Setiap hari saya selalu ditemani oleh Pak Dodi ya. Elva itu kok bikin saya sedih. Kalau gini terus gak mau ya ketemu saya. Gitu. Mau tuh Pak, apa namanya? Tanggung jawab ya, tanggung jawab gitu ya. Oke, berikutnya. Ini dia, Mbak Nani Nur Hasanah. Apa kabar Mbak Nani? Di Tangerang ya. Bu Septi dan Pak Dodi, bagaimana cara exit prosedur untuk sesuatu yang high energy endingnya sudah terlampaui? Ngapain? Exit prosedur gitu ya. Exit prosedurnya gimana nih? Misal mau selesai, ini sudah high energy ending gitu ya? High energy ending, katakanlah jadi RT, ketua RT, ya ketua RT kemudian sudah high energy ending, lalu kan saya perlu untuk seleh. Iya betul. Jadi saya meletakkan aktivitas, meletakkan jabatan sebagai ketua RT itu, ya pejabat nih. Nah, untuk itu kan perlu yang namanya regenerasi dengan baik. Jadi sebelum dalam high energy ending itu juga ada aspek kelanjutan hidup. Jadi nggak enak nih kalau kita meninggal terus nggak ada lagi kelanjutan hidupnya. Semua pahala selesai saat itu juga kan tidak. Artinya kita akan menyiapkan hal-hal yang membuat kehidupan kita tetap berlanjut meskipun nafasnya sudah tercabut dari muka bumi. Nah, itu namanya high energy ending. Jadi endingnya itu tidak dalam pengertian stop, berhenti, tapi berkelanjutan. Jadi kalau saya tadi sebagai ketua RT, maka saya harus memastikan bahwa RT saya akan tetap hidup, berkembang terus. Artinya apa? Artinya bahwa akan ada penerus yang menyiapkan penerus bahwa nanti begitu saya serah terima, maka tidak akan perlu balik ke awal lagi, tapi sudah langsung melanjutkan laju yang sudah berjalan. Itu namanya high energy ending. Jadi nggak bisa begitu high energy ending itu kemudian kita merasa begini, begitu kita selesai, kemudian kita dapati bahwa lembaga atau institusi yang sedang kita pegang itu ambruk, itu kemudian kita menjadi sedih. Itu namanya low energy ending. Gitu. Jadi energi ini pasti ada proses di mana program akan tetap berjalan terus, ada penggantian siap melanjutkan. Kalau kita sebagai orang tua, ketika kita meninggal, kita husnul khotimah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada ujung hidup kita dalam keadaan baik, tanpa utang dan tanpa menyakiti orang lain, semuanya berjalan dengan baik. Kita juga meninggalkan anak-anak yang kuat. Jadi Allah sudah menuntut kita melalui Rasulnya bahwa kita sebagai orang tua itu mesti meninggalkan anak-anak yang kuat, yang tidak akan menjadi beban dunia. Seterusnya, itu namanya husnul khotimah. Jadi bukan hanya kita, tapi mereka yang jadi penerus nantinya itu dalam keadaan kuat, baik. Gitu Mbak Nani. Jadi kalau di lembaga kami di Lebah Putih itu kalau mau bilang bahwa saya sudah dapat nih high energy ending saya, maka biasanya 6 bulan sebelumnya gitu. 6 bulan sebelumnya itu akan mengatakan bahwa 6 bulan ke depan saya akan selesai karena saya sudah puncak saya nih akan mencari bidang yang lain gitu. Akan saleh gitu, sudah saleh gitu ya. Nah, itu sudah mulai mempersiapkan lagi siapa yang baru, dilatih terus sampai jadi gitu. Kemudian baru selesai meninggalkan tuh dengan perasaan tenang gitu, karena memang ini ditinggal dengan baik-baik. Gitu. Ada proses transisi yang baik. Ya. Bahasa kerennya di dunia politik itu transisinya mulus. Iya, mungkin ini satu lagi pertanyaan. Oke.
Dari ada Mbak Wenda. Sebentar saya sapa dulu Mbak Wenda. Apa kabar Mbak Wenda? Ini di Las Vegas. Yeay, kita ketemu ya Mbak ya di sini ya. 14 jam kita. Iya, mungkin ya Mbak ya di sana ya. Terima kasih Mbak Wenda ya sudah hadir di sini. Oke. Kemudian ada lagi ini Pak, dari Mbak Sulistia Kurniati. Apa kabar Mbak Sulistia? Assalamualaikum Pak Dodi dan Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan, amin ya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa menjaga konsistensi diri untuk tetap mendidik diri dalam rangka mendidik anak-anak, agar kita tidak menipu diri sendiri? Mohon tips dan sarannya. Ya, yang pertama adalah ketika kita menipu diri sendiri, kita tahu. Itu hal yang sederhana. Ya. Sehingga manakala kita mulai merasa menipu diri sendiri, kita belajar untuk jujur. Jadi bagaimana agar tidak menipu? Jujur. Ya. Hanya begitu. Tidak ada cara yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan jujur dengan baik, itu yang perlu dilatih. Ya. Jadi tidak setiap hal perlu untuk disampaikan, baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak. Ya. Kemudian dalam menyampaikan hal yang apa adanya, fakta itu perlu disampaikan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Gitu. Jadi cara penyampaian itu penting. Ya. Fakta yang sama disampaikan dengan cara yang berbeda bisa diterima dengan penerimaan persepsi yang berbeda. Jadi penting untuk menyampaikan hal yang semacam itu. Nah, bagaimana kita bisa jujur pada diri kita sendiri adalah dengan jujur, gitu aja. Jujur itu nggak rumit. Jujur itu hanya perlu untuk menyampaikan apa yang memang diketahui dan disampaikan. Itu satu hal. Yang kedua adalah tadi dengan cara yang baik itu. Jadi kemudian bagaimana kita menjaga konsistensi, itu etapa kedua berikutnya ya. Dalam kita menjaga konsistensi, namanya konsistensi itu memerlukan apa ya namanya, kemauan besar, usaha besar. Niatnya itu harus gede banget ya. Kemauan besar dan usaha yang keras untuk melakukan hal itu, karena memang tidak mudah untuk konsisten itu. Nah, akan sangat meringankan apabila kita berada di dalam satu halakoh, satu kelompok bersama. Nah, bareng-bareng. Karena namanya konsistensi itu ada kalanya seperti semangat tuh, ada yang naik, turun, naik, turun. Nah, ketika kita berkelompok, kita akan mendapatkan energi untuk menjaga konsistensi itu dan pengingat, feedback untuk mengingatkan. Nah, apa kalau kita lagi nggak pada tempatnya, diingatkan. Enggak, bukan demikian. Nah, ada yang mengingatkan seperti itu. Nah, karena kita berada dalam keluarga, maka jadikanlah keluarga itu sebagai partner yang baik, mitra yang baik untuk menjaga konsistensi. Cara yang pertama adalah dengan memulai dengan tidak terlebih dahulu nih, tidak marah ketika diberi feedback. Gitu. Tidak melakukan penolakan ketika diberikan feedback. Karena begitu sudah diberi feedback, Bu, kalau mama salah itu mama diberitahu. Lalu mama diberitahu nih oleh anaknya atau oleh suaminya, mama marah. Berikutnya mending nggak ngasih tahu lah, tiap kali dikasih tahu malah marah, gitu. Sehingga yang pertama adalah tidak marah, tidak melakukan penolakan ketika diberikan feedback. Kemudian menunjukkan bahwa ketika diberikan feedback memang ada perubahan, sehingga orang yang memberikan feedback senang. Oh, berubah, gitu. Jadi ada hasilnya, gitu, feedback yang disampaikan itu. Proses yang sederhana. Jadi memang perlu saling menjaga konsistensi yang semacam itu. Tidak mudah, tidak mudah. Kalau ini mudah pasti nggak jadi jaminan masuk surga. Salah satu jaminan surga adalah istiqomah. Betul. Nah, dengan konsistensi diri itu, kalau saya pengalamannya adalah membuatnya sebagai game, gitu. Meskipun saya sedang main sendirian, gitu ya. Itu keunikan saya itu bisa bahagia sendiri, gitu. Saya tuh orangnya bisa ketawa sendiri, bahagia sendiri, membuat rasa senang sendiri, nggak perlu orang lain. Bisa nggak dimulai dari awal beneran? Bikin lelucon sendiri, tertawa sendiri, bahagia sendiri. Itu proses saya untuk membangun konsistensi, gitu kan. Nah, mulai dari mana? Dari yang kecil dan sangat mudah banget gitu, dari hal yang mudah banget. Nggak semuluk-muluk konsistensi itu. Jadi kalau dulu pada di awalan saya selalu pakai daster, kemudian akhirnya menanggalkan daster, pakai kostum yang layak lah ya untuk menghargai profesi saya sebagai ibu, itu ya berat.
Itu masih hal kecil loh, hanya menanggalkan daster loh. Mandi jam 7, itu tuh berat sekali rasanya. Karena daster itu pakaian kebesaran seorang ibu yang enak banget kalau dipakai. Mulai dari hal kecil dilakukan konsisten, kemudian saya mengapresiasi diri saya sendiri kayak game tuh, yes, menang gitu kan. Yes, dapat bet, yes, bikin bet sendiri, kemudian bikin apresiasi sendiri. Nah, itu ternyata itu sangat membantu sekali Pak Dodi untuk bisa konsisten gitu kan. Itu ala saya ya, nggak harus dicontoh. Jadi bisa, kalau yang bisa kayak main bareng. Nah, enaknya kalau kita gamifikasinya bareng-bareng ya. Nah, gitu tadi seperti yang disampaikan Pak Dodi. Aduh, waktunya sudah mau habis ini ya. Sebentar. Kayaknya sudah ya Pak ya ini ya. Terima kasih untuk teman-teman karena waktunya sudah lewat dari 10.30. Ini ada tambahan spesial. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tenang aja. Besok kami masih hadir lagi setiap hari jam 10 tepat ya, jam 10 tepat, dan saya akan belajar lagi untuk bisa streaming di berbagai grup, berbagai page gitu ya. Karena ini latihan pertama kali untuk streamingnya kemana-mana. Jadi mohon maaf kalau ada yang hanya bisa lihat layar saja, ternyata ada masukan tadi, oh nggak bisa lihat Bu Septi dan Pak Dodi, oh berarti saya salah memasukkan codingnya gitu kan, salah memasukkan codingnya, salah memasukkan jamnya mungkin. Nah, itu adalah nanti akan saya lihat sekali lagi, besok pasti akan ada yang lebih baik lagi dari hari ini insya Allah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, selamat beraktivitas, jaga semangat ya, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.